Doanya belum selesai, jawaban doanya sudah datang. Kok bisa? Karena dia berdoa bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan minta balas jasa dari Tuhan atas kehebatannya, tapi dia minta kasih Tuhan, perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah di hidupnya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya Tuhan ajak kita untuk doa. Kalau ada masalah, ada tantangan, ada keperluan, datanglah pada Tuhan dan doa. Berserulah kepada Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Daripada engkau khawatir, cemas, takut, datang pada Tuhan, minta pada Tuhan. Tapi masalahnya gini nih, banyak orang datang pada Tuhan berdoa, berpikir kalau dia sudah lakukan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, doanya akan berhasil, doanya akan dijawab. Dia akan terima jawaban doa kalau dia sudah melakukan segala sesuatunya, semuanya dia sudah lakukan, maka doanya berhasil. Tapi saya memperhatikan Alkitab bahkan mengajarkan dan menunjukkan dalam beberapa banyak kisah, justru ketika orang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika mereka bersandar pada perkenanan Tuhan, bersandar pada berkat Tuhan, pada kasih Tuhan, yang mungkin secara hitung-hitungan mereka nggak layak terima, tapi mereka percaya kasih Tuhan yang membuat mereka menerima. Orang-orang seperti itu justru seringkali melihat doanya dijawab. Dan kita belajar pagi ini dari Kejadian 24, yaitu doa hamba yang namanya tidak disebut. Jadi saya sebut doa hamba yang tidak bernama mungkin. Doa hamba yang tidak bernama karena namanya tidak disebut. Karena hamba ini disuruh Abraham untuk carikan jodoh istri untuk Ishak. Dan hamba ini kemudian pergi mencarikan jodoh istri untuk Ishak, dan di tengah jalan dia doa. Dia berdoa seperti ini kalau kita baca di Kejadian 24 ayat 12, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Saya ulang, tunjukkanlah kasih setiamu. Bukan Tuhan biar aku menunjukkan kehebatanku ya, jadi jawab doaku. Enggak, dia bilang gini, Tuhan tunjukkan kasih setiamu. Orang-orang yang bersandar pada kasih setia Tuhan, yang bersandar pada perkenanan yang mungkin rasanya kita nggak layak terima, tapi kita tahu Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita, bersandar pada itu, justru dia orang-orang yang terima jawaban doa. Alkitab berkata Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Hamba itu tidak mengandalkan logikanya, dia tidak tanya orang lain, dia tidak tanya sekitarnya, tapi dia minta tuntunan Tuhan. Dan dia doa, Tuhan buat aku berhasil oleh karena kasih setiamu. Buat aku bukan gini nih, buat aku berhasil karena aku kan udah lakukan semuanya Tuhan. Enggak gitu. Tapi buat aku berhasil karena kasih setiamu Tuhan. Doanya bahkan spesifik, dia bilang Tuhan kalau boleh nanti waktu aku jalan aku berhenti sejenak, lalu ada gadis yang datang dan aku minta air, kalau gadis itu kemudian memberikan aku air, dan kemudian dia berkata aku juga siapkan air, silakan minum, aku juga siapkan air untuk onta-ontamu ya. Kalau aku ketemu gadis seperti itu, berarti itulah istrinya Ishak nanti. Bahkan sebelum dia selesai berdoa, kalau kita pelajari, sebelum ia selesai berdoa, Kejadian 24 ayat 15, dikatakan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Lalu kalau kita baca terus ke bawah, kemudian hamba yang tidak bernama ini mendatangi Ribka dan meminta seperti apa yang dia doa. Lalu Ribka berkata, silahkan minum tuanku. Lalu Ribka berkata, biarkan aku
ambilkan air juga untuk onta-ontamu. Ini seperti apa yang dia doakan. Dia sebelum, Alkitab bilang begini, sebelum dia selesai berkata, dia doanya belum selesai, jawaban doanya udah datang. Saya ulang, doanya belum selesai, jawaban doanya sudah datang. Kok bisa? Karena dia berdoa bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan minta balas jasa dari Tuhan atas kehebatannya, tapi dia minta kasih Tuhan, perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah di hidupnya. Dan kita baca di Yeremia 9 ayat 23-24, ayat 24-nya, Tuhan suka kepada orang-orang yang paham hatinya Tuhan, ngerti hatinya Tuhan. Tuhan suka. Kita tahu bahwa Tuhan penuh belas kasihan dan kita mengandalkan belas kasihannya. Belum selesai doanya, jawaban doa sudah datang. Waktu kita berdoa tidak mengandalkan kehebatan kita, kekuatan kita, kita tidak menunjukkan kepada Tuhan apa yang sudah saya buat, sudah saya lakukan, saya udah hebat jadi sorga, nggak punya alasan untuk nggak jawab doa saya karena saya udah hebat. Itu sombong banget ya. Justru orang-orang yang berkata, Tuhan, kalau bukan karena kasih setiamu, anugerahmu, aku nggak mungkin bisa melangkah. Tuhan, biarlah kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu dicurahkan. Orang-orang itu justru seringkali mengalami jawaban doa. Sama seperti hamba yang namanya tidak disebut di sini. Dan kita tahu, Efesus 3 ayat 20 dikatakan seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau kita perhatikan di Kejadian 24, di sana kemudian hamba yang namanya tidak disebut ini dapat air, kemudian juga bisa minum, kemudian onta-ontanya bisa minum, dan dia terima jawaban doa. Inilah gadis yang seperti dia doakan terjadi, inilah istrinya Ishak. Tapi juga ternyata diketahui dia bagian dari saudaranya Abraham. Jadi ini seperti tepat yang Abraham inginkan. Dia bukan hanya menerima jawaban doa, tapi dia menerima jawaban doa yang tepat seperti yang diinginkan oleh tuannya. Dia dapatkan gadis itu seperti yang diinginkan tuannya. Jadi waktu kita doa dan mengandalkan kebaikan Tuhan saja, berkat Tuhan saja, mengandalkan kasih Tuhan saja, bukan mengandalkan kehebatan kita, apa yang sudah kita buat, tapi mengandalkan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita bukan hanya menerima jawaban doa lebih cepat, tapi kita menerima jawaban doa yang tepat. Kita berhasil menerima jawaban doa. Saya percaya pagi ini Tuhan mau taruh ini di hati, di pikiranmu. Ketika engkau doa, kau andalkan kasih Tuhan, dan engkau akhirnya mengalami doamu segera, cepat dijawab, lebih cepat dijawab. Engkau belum selesai doa, jawaban doa sudah datang. Lalu kemudian kau menerima jawaban doa yang melampaui apa yang kamu doakan. Tuhan kasih lebih banyak, lebih hebat. Sehingga pagi ini lewat firman ini, saya percaya Tuhan mengajak setiap kita jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Tuhan punya janji, doa sama Tuhan, maka doamu pasti dikabulkan. Doamu pasti dijawab. Sakitmu pasti sembuh, utangmu pasti lunas. Anak-anakmu pasti punya masa depan. Keluargamu pasti pulihkan. Tidak mungkin kau nggak dipelihara, kau pasti dipelihara. Doa datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu, perkataan-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Bersyukur untuk setiap firman yang kami dengar pagi ini, menguatkan kami. Biarlah kami berdoa bukan karena kami sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, tapi kami berdoa karena kami percaya Tuhan mau tunjukkan kasih sayang Tuhan buat kami. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun terlewat. Setiap pribadi biar diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya, amin. Saya tahu hari ini kalau saya terima jawaban doa, bukan karena surga balas jasa atas perbuatan baik saya, tapi karena Tuhan memang mau menunjukkan kebaikannya lebih besar daripada perbuatan saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you